Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, bagaimana kita bisa mengatur ya, biar kita bisa sukses mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Di sini saya akan sampaikan ya, kunci sukses mengikuti pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu, yang pertama adalah kita harus mengetahui ya, kegiatan program guru penggerak ini 70% adalah kegiatan belajar ya di LMS, kemudian nanti 20%-nya belajar dari rekan guru dan guru lainnya, kemudian yang 10%-nya adalah pelatihan formal ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah model pelatihannya Bapak dan Ibu. Jadi kurang lebih 70% nanti Bapak dan Ibu akan belajar mandiri di LMS. Kemudian yang pertama, Bapak dan Ibu harus bisa memanajemen waktu ya. Secara umum, identifikasi waktu untuk semua aktivitas yang Anda lakukan ya, terutama aktivitas mengajar di kelas. Bapak Ibu silakan atur waktu menjadi beberapa kategori ya. Waktu mengajar, waktu mengerjakan tugas CGP, waktu untuk belajar modul, bahan pembelajaran CGP, membaca dan memahami buku panduan CGP ya, dan waktu aktif di LMS. Dan yang paling penting lagi adalah Bapak dan Ibu harus mengatur waktu untuk keluarga ya, karena keluarga adalah motivator utama ketika kita menjadi tidak semangat ya. Jadi ini adalah penting ya manajemen waktu. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, di sini ada contoh jadwal PGP ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu diatur waktunya. Karena Bapak dan Ibu sudah punya jadwalnya, silahkan jadwal itu diperhatikan dengan baik. Ya, jangan sampai nanti jadwalnya bersamaan dengan kegiatan lainnya. Yang kedua adalah buat daftar aktivitas CGP. Bapak dan Ibu secara khusus pahami semua kategori aktivitas CGP ya, mulai dari yang bersifat daring atau webinar ya, atau yang asinkron ya, atau di belajar mandiri di LMS. Silakan waktunya, tanggal dan jamnya diperhatikan dengan benar. Kemudian buat list daftar ya, bisa seperti tabel time schedule, sehingga kita bisa tahu kapan harus mempersiapkan diri dengan baik. Jangan sampai nanti kegiatan kita bisa berbenturan ya, atau bersamaan dengan kegiatan pribadi atau kegiatan di sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu, kegiatan jadwal nanti itu akan muncul di grup WA ya, biasanya dengan instruktur, termasuk jadwal pendampingan individu, lokakarya ya bersama pengajar praktek. Kemudian setelah time schedule-nya ada, maka Bapak dan Ibu tinggal sinkronkan dengan kegiatan pribadi. Kemudian yang ketiga adalah sinkronisasi kegiatan lain. Bapak dan Ibu biasanya nanti akan ada jadwal yang akan di-share oleh fasilitator ya. Silahkan Bapak dan Ibu sinkronkan jadwal tersebut dengan jadwal mengajar. Contoh misalnya di hari Senin ada jadwal sinkronus ya di jam 14. Tetapi di jam yang bersamaan ada kegiatan mengajar, maka Bapak dan Ibu bisa sesuaikan ya, apakah nanti siswa diberikan tugas ya, atau mungkin Bapak dan Ibu jadwal mengajarnya bisa diganti ya bila memungkinkan. Jadi Bapak dan Ibu karena nanti untuk kegiatan sinkronus dengan fasilitator ya, terutama di ruang kolaborasi itu tidak bisa ya kita ganti ya, artinya guru CGP lah yang menyesuaikan diri dengan fasilitator. Kemudian yang keempat adalah komunikasi ke pihak terkait. Jadi setelah semua jadwal CGP teridentifikasi, maka langkah penting berikutnya adalah komunikasi ya. Baik itu dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah ya. Sampaikan secara berkala dan jauh-jauh hari jadwal CGP kita sampaikan ya, kapan harus pendampingan individu, kapan harus lokakarya, kemudian kapan harus ruang kolaborasi ya dengan fasilitator. Harapannya nanti Bapak dan Ibu dengan komunikasi ini pimpinan ya, kepala sekolah tidak menugaskan kita di luar ya, misalnya ketika kita sedang ada kegiatan pendampingan individu tidak ditugasi rapat, tidak ditugasi dinas luar kota, sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Jadi komunikasi ini sangat penting. Kemudian yang kelima adalah jaga ibadah Bapak dan Ibu dan minta doa. Tentunya kegiatan nanti ini sangat penting sekali ya. Jadi Bapak dan Ibu harus senantiasa menjaga kesehatan, menjaga ibadah kita ya, karena nanti ketika kita melaksanakan tugas ini tentunya harus selalu mendapatkan doa restu ya. Minta doa kepada orang tua ya, ayah, ibu, suami, istri, atau Bapak dan Ibu apabila ada orang tua yang sudah meninggal silahkan didoakan ya. Karena kita sedang menjalankan tugas mulia.
yaitu belajar di program pendidikan guru penggerak. Kemudian yang keenam adalah kelola aksi nyata setiap modul. Bapak dan Ibu, salah satu hal penting dari kegiatan CGP adalah membuat aksi nyata. Karena aksi nyata adalah perwujudan dari materi setiap modul. Aksi nyata menjadi bukti bahwa CGP telah memahami dan melaksanakan tujuan dari setiap modul yang ada. Aksi nyata diharapkan membawa perubahan pembelajaran yang lebih baik kepada peserta didik. Contohnya adalah pembelajaran berdiferensiasi, disiplin positif, dan praktek coaching. Bapak Ibu jangan malu untuk bertanya ya kepada pengajar praktek atau fasilitator ya untuk implementasi aksi nyata serta libatkan rekan sejawat dalam aksi nyata. Bapak dan Ibu, ya, ini adalah poin penting juga ya di program pendidikan guru penggerak. Aksi nyata ini harus diperhatikan ya karena di setiap modul itu ada. Yang ketujuh adalah membuat portofolio digital online. Ya, dikarenakan kegiatan dan aksi nyata CGP yang cukup banyak, Bapak dan Ibu perlu membuat portofolio digital online menggunakan Google Sheet ya. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi bagaimana cara membuat portofolio digital. Sehingga Bapak dan Ibu apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, maka Bapak dan Ibu bisa langsung membuka portofolio digital itu. Ya, contohnya adalah ini. Ini adalah portofolio digital dari CGP saya. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh portofolio digitalnya ya. Jadi kita bisa melihat aktivitas foto-foto kegiatan yang sudah kita laksanakan, kita upload. Nah, ini adalah contoh portofolio digital online ya dari salah satu CGP saya. Di sini ada proses pendampingan individu, ya, foto bersama dengan kepala sekolah, ya, termasuk juga ada lokakarya. Di sini juga ada proses coaching. Ini Bapak dan Ibu, contohnya ya, kita bisa mengupload tugas-tugas CGP, ya, tugas-tugas kita di portofolio. Nah, ini adalah contoh kegiatan pendampingan individu ya bersama CGP. Bapak Ibu silahkan didokumentasikan. Nah, ini adalah contoh kegiatan lokakarya bersama pengajar praktek Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah contoh aktivitas di LMS Bapak dan Ibu. Jangan lupa kita cek ya, jangan sampai aktivitas yang kita kerjakan itu belum selesai ya. Artinya harus dipastikan selesai ya, atau centang biru kalau di angkatan 4. Kalau di angkatan saat ini, di angkatan 8, 9, dan seterusnya, itu adalah blok warna hijau ya. Bapak dan Ibu, itu informasi dari saya ya. Semoga sukses dan lulus sebagai guru penggerak Bapak dan Ibu ya. Dan salam merdeka belajar ya, guru bergerak Indonesia maju. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu silakan terus dukung channel saya ya. Silakan yang belum subscribe bisa di-subscribe ya, klik loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Silakan bisa juga di-share ya video saya ini untuk menjadi inspirasi bagi CGP-CGP lainnya. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga diberikan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.